Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video tausiah ini, jangan lupa menekan subscribe ya dan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Manan beserta seluruh jajarannya, beserta ibu-ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, bagus-bagus suara ibu ya Bu. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada Rasulullah, apalagi kita baca dengan alunan suara yang bagus ya Bu, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari beliau pada hari akhirat nanti. Dan di dunia ini apabila kita berselawat Bu, salawat kita itu akan dibalas oleh Allah dan malaikat. Beribu-ribu malaikat mendoakan kita, ya, agar kita juga selamat. Ya, keluarga kita juga didoakan karena kita mengucapkan selawat, ucapan selamat dan sejahtera kepada Rasulullah. Nanti Allah balas kembali kepada kita. Rugi kita tidak ikut berselawat ya Bu. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah yang telah saya baca tadi di dalam surat Al-Isra itu Bu. Yang saya ucapkan awal pembukaan tadi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat
Sadaqallahul azim. Apa yang terbayang bagi kita tatkala kita mendengarkan ayat ini, Ibu? Apa yang terbayang bagi kita? Yaitu perintah salat, Bu. Ya. Begitu mulianya salat ini, sehingga Allah utus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemputnya sampai ke atas langit yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha, yang dimulai dengan perjalanan Rasulullah semenjak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba bayangkan, Bu, kalau ditanya ini, Bu, kalau perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Bu, naik onta di waktu itu, Bu, sebulan perjalanan baru sampai. Terus lagi diangkat dari Masjidil Aqsa itu ke mana, Bu? Ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, hanya untuk menjemput fardu salat. Coba bayangkan, Ibu. Hanya salat yang dijemput. Sementara ibadah lain hanya cukup dengan wahyu dari malaikat Jibril saja. Perintah puasa, perintah zakat, naik haji, takkanlah dijemput sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha itu, Bu. Tapi cukup hanya disampaikan melalui wahyu. Berarti salat ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi tiang dalam agama Islam. Tanpa salat, ya, runtuhlah agama kita ini, Bu. Walaupun ya kita mengatakan kita betul ini sudah bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keturun dari nenek moyang kita Islam, tapi yang salat tidak mau mengerjakan, ya. Berat rasanya, enggak usah aja salat lagi. Saya enggak mau salat lah. Orang pun ya enggak salat pun dia murah rezekinya. Ya. Bahkan kita yang salat ya jauh rezeki dari kita. Tengok orang yang tidak Islam, kaya raya dia. Itu prinsip salah, ibu-ibu yang berbahagia. Ya, orang yang kaya tanpa beriman itu hanya rezeki, kesenangan diberikan oleh Allah hanya sekedar untuk dunia saja. Tapi di akhirat dia akan mendapat celaka nanti. Orang beriman, ya, kita ingin agar kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya kita sesudah sholat itu selalu kita berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itulah doa kita, Bu. Ya, mudah sekalian terbawa itu, Bu. Satu doa itu aja cukup sebenarnya, Bu. Ya, doa sapu jagat namanya itu, Bu. Ya, ya Allah, datangkanlah kepadaku ya Allah, ya, di dunia ini kebahagiaan, bahagia suami istri, bahagia dengan saudara kita, bahagia dengan anak dan menantu, kan, Bu? Semuanya ada terbawa itu bahagia itu. Bahagia dengan mempunyai kekayaan yang banyak, tapi dengan syarat jangan pemalas. Bu, orang kafir itu banyak yang kaya karena dia rajin cari duit, rajin cari pitih. Orang beriman ini, Bu, ya, jangan sampai cinta dunia ini melebihi daripada cinta akhirat. Boleh cinta kepada dunia, kita rajin usaha, cari duit, bagaimana caranya supaya
bisa kita menghasilkan uang yang banyak. Itu ada pula ilmunya, Bu. Ya, ada ilmunya. Ya, dengan bercocok tanam, bertani segala macam, ada ilmunya. Ya, semua ada ilmu, kita pelajari bagaimana cara menanam sawit, cara menanam kentang orang di kampung tu, Bu, ya. Nah, hebat-hebat dia ilmunya tu, Bu. Banyak hasil taninya. Itu atas usahanya. Tapi kita nak kayo, pamalih. Baraja manalah bisa, Bu, berhasil di dunia. Kita nak masuk surga tapi tak mau belajar agama. Nah, ya, Bu, karena kita ini ya bisa masuk surga yang pertama sekali aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah ayat 43. Apa artinya, Bu? Dirikan olehmu salat. Tuh. Bayarkanlah olehmu zakat. Dan rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Orang rukuk itu kan orang salat tuh. Itu syaratnya, Bu. Jadi Ibu, kalau ada suami kita yang tidak pernah salat, Bu, kita tanya, Bu. Ya, wajib kita menanyakan atas dasar apa dia tak mau salat. Jangan cepat tak cerai boleh, Bu. Awak tak salat, ceraikan aku secepatnya. Aku tak mau kahwin dengan orang kafir. Jangan pula, Bu. Tanya dulu apa masalahnya. Bu, setelah dijawab oleh saudara atau abang atau papa anak-anak, ya, Bu, jangan papa kita pula. Kenapa abang tak pernah saya tengok salat selama ni? Apa jawabnya? Kalau jawabnya begini, Bu, aku tak percaya dengan salat tu. Tak ada tu dah buat capek awak. Padahal dia Islam, ya, Bu. Islam keturunan aja. Berarti dia sudah kafir itu, Bu. Tidak diakuinya kewajiban salat ini lagi. Dia keluar dari Islam itu, Bu. Man taraka shalah muta'ammidan fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salat atas karena sengaja dia tinggalkan, tak maulah aku salat aja kau, katanya sama istrinya. Boleh Ibu katakan, ya. Ceraikan jalan saya. Mudah-mudahan saya dapat ya orang yang lebih taat dari abang nanti. Amin ya rabbal alamin. Boleh, Bu. Kenapa? Ya, karena dia sudah jatuh ke kekafiran. Bolehkah orang Islam kahwin dengan orang kafir, Bu? Tak boleh. Jadi selama ini mungkin kita tak tahu. Ya, dah sempat lah nak empat macam mana lah cara ni. Itu masih dimaafkan Allah, ya. Tapi kalau seandainya suami kita ditanya, apa jawabnya? Dua bang ni tahu bahwa salat ini berperintah Allah, tapi karena banyak kesibukan, banyak abang lalai. Sekali ada juga abang salatnya, tapi banyak abang yang lupa oleh kesibukan sehari-hari. Itu berarti ada juga imannya tu, Bu. Walaupun dia tidak mengerjakan salat sepenuhnya, tapi dia yakin, percaya kepada Allah bahwa salat itu adalah perintah Allah. Tapi yang pertama tadi, Bu, dia tak percaya lagi. Tak ada itu salat. Mana adalah salat? Itu aja bedanya. Jadi niat dua-duanya itu berbeda. Yang satu niatnya dah salah, tak percaya mengakui. Yang kedua niatnya mengakui tapi karena malas. Kelasnya karena sibuk, dah capek. Dah sibuk cari wang. Sehingga salat sudah terlalaikan. Dah masuk waktu asar, baru dia nak salat zuhur. Itu sudah hapus salatnya satu, Bu. Sering begitu. Tapi Ibu jangan tak cerai. Hati-hati. Jadi yang salatnya karena malas itu, Bu, itu dosanya tanggung sendiri. Ya, tetap dia dihisab nanti berapa selama ini dosa meninggalkan salat. Catat oleh malaikat, Bu, ya. Ya,
Tapi lambat launnya tetap orang seperti itu masuk surga. Tetap orang beriman walaupun tidak pernah dia salat, karena tidak ada didikan orang tuanya dulu, menjadi sudah terbiasa tidak salat. Jadi imannya tetap ada nih. Nah, pasti masuk surga nanti. Tapi disepuh dulu di dalam api neraka. Kalau dapat kita ni jangan sampai Bu, ya, disepuh dulu dalam neraka. Tidak tak tahan Bu, ya. Kena api ubat nyamuk aja tak tahan awak dulu, ya. Api lilin aja kena sikit, panasnya lagi. Apalagi api neraka Bu. Dah direndam bara api neraka tu Bu selama 70 tahun. 70 tahun direndam di laut yang luas tu Bu. Dikeluarkan sama panasnya dengan api dunia yang sekarang ini. Coba bayangkan dulu. Apa nak meletup-letup kita di dalam tu, ya? Kalau mati sekali dah hidup lagi di akhirat tak masalah Bu. Sekali kita merasakan matinya Bu, ya. Tapi begitu meletup, hancur kembali seperti semula. Ya, meletup lagi, merasakan sakit lagi, kembali lagi. Begitulah Bu ceritanya. Hadis-hadis yang kita baca, apa kita tidak percaya? Percaya. Kalau orang beriman, ya itulah yang namanya kepercayaan yang harus kita yakini. Karena kita belum pernah lagi meninggal Bu, belum pernah nengok surga lagi, belum pernah nengok neraka. Di mana kita tahu? Nah, itulah dari Al-Quran. Dari kitab suci Al-Quran itu masalah surga dan neraka, ya, ada di dalam Al-Quran semuanya. Jadi orang yang rajin beribadah, ya, dia dimasukkan ke dalam surga, kekal khalidina fiha abada. Begitu juga orang yang tidak mau beribadah, banyak dosanya, dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau ada iman di dadanya, tidak kekal selamanya. Itu aja bedanya. Itu tetap diazab dulu dalam neraka. Makanya mulai dari sekarang Bu, ya, memang kita ini tidak ada yang tak berdosa. Iya kan Bu? Ada kita yang tidak berdosa ini, manusia ini? Tak ada, pasti ada dosa. Terlintas saja hati kita, hati aja Bu, merasa iri dengan orang, itu dah berdosa kita dulu. Ya, bahkan amal ibadah kita diambil oleh orang itu tadi. Makanya Allah anjurkan kepada kita setiap saat kita bertaubat kepada Allah supaya dosa kita itu habis. Namanya manusia Bu, bersifat pelupa. Ya, al-insanu sifatul khilaf. Pelupa, kadang lupa aja kita Bu. Mula-mula ngomong biasa-biasa. Udah biasa, terus luar biasa lagi, ya, terkait dengan urusan orang lain. Suami si Anu itu nampak berjalan dulu dengan anak gadis orang. Ada si Anu itulah yang buat dosa Bu, menggunjing namanya. Memang lidah tak bertulang, ya kan Bu? Ya, terbaca aja dia. Itulah hebatnya setan ini merayu manusia. Diingat-ingatkannya kita kejadian-kejadian orang, bukan kejadian diri kita yang kita ingat kadang-kadang, kejadian diri orang. Dah sampai pula ke istrinya, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Akhirnya gimana? Tersebarlah fitnah itu tadi. Kalau memang benar, itu namanya gunjing. Kalau benar dia selingkuh, itu gunjing, berdosa kita. Kalau tidak benar, itu dua-dua berdosa Bu. Makanya hati-hati kita dengan mulut kita ini, kita jaga. Orang yang salat betul-betul takkanlah berbuat seperti itu. Karena salat ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu fungsinya, ya, adalah mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bergunjing itu perbuatan apa namanya Bu? Tegunjing juga orang. Ya Bu, berarti salat kita belum lagi sempurna. Makanya
di dalam beribadah pun untuk akhirat ini Bu, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Ya. Tanpa ilmu pengetahuan, ya kita hanya capek salat saja Bu. Tapi salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditangiskan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu ajalnya sudah dekat pun. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya? Apakah engkau sayang meninggalkan hartamu, padahal hartamu sudah habis untuk menegakkan agama Islam? Apa lagi yang kau tangiskan? Ya? Apa kata Rasulullah? Sedangkan harta saya tidak sayang saya untuk menghabiskan untuk keperluan dunia. Tapi saya sangat sedih apabila umatku nanti sepeninggalku dia salat sebenarnya tidak salat. Itulah yang kusedihkan. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Wahai umatku, salatlah kamu bagaimana caranya aku salat. Itu saja jadilah Bu kita pelajari salat dulu. Karena yang pertama sekali dihisab di hari akhirat itu adalah salat. Awalu yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Idza salahat salatu salahat sa'iruhu. Apabila baik salatnya, baik semuanya Bu. Tidak ada ditanya masalah zakatnya betul. Ya, masalah puasanya pasti benar. Karena salatnya sudah betul. Tapi idza fasadat salatuhu fasadat sa'iruhu. Apabila telah rusak salatnya, maka semuanya sudah rusak, tak akan diterima Allah. Itu hadis sahih itu Bu. Kita berhati-hatilah dari sekarang ini. Kita pertanyakan diri kita, oh bagaimana cara saya salat selama ini? Ya. Sekalipun salat kita itu Bu, khusuk-khusuknya Bu. Ini salat itu kan yang mendapatkan kemenangan baginya adalah salat yang khusuk kan Bu. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung bagi orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman itu salatnya khusyuk. Oh saya kalau salat itu memang khusyuk rasanya. Tak ada terbayang puji yang hilang makanya dia dalam salat. Yang terbayang adalah kekuasaan Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada saya. Tatkala saya baca Al-Fatihah, terasa bagi saya bahwa Allah itu sangat pengasih lagi amat penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bayangkan berapa kasihnya Allah kepada saya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang. Itulah yang saya bayangkan. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari yang kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkaulah kami menyembah, dan akan engkaulah kami minta tolong. Kita ingat artinya itu di dalam hati kita. Ya, terbayanglah bagi kita bahwa tidak ada yang lain niat kita beribadah kecuali kepada Allah. Jadi dalam salat itu kita tidak ada lain yang kita pikirkan kecuali salat. Ya, maknanya. Jadi hafal kita hendaknya apa arti yang kita baca, betul makhraj tajwidnya, ya Bu. Sempurnalah salat kita di dalam khusyuk. Dalam khusyuk. Tapi bagaimana tentang wuduknya? Dia bertali itu Bu. Sekalipun salat kita khusyuk, tapi wuduk tak selesai. Habis lah yang khusyuk tadi tidak diterima oleh Allah. Apa contoh Bu? Itu nak pergi ke masjid, nak berdandan sekitar, jangan nampak kulit awak ni telah tua keriput, pakailah bedak. Kamu
bedak dompul namanya Bu, supaya yang ke keriput itu tertutup. Kan gitu kita ibu-ibu nih ya Bu ya, supaya cantik. Apa itu dilarang? Tidak. Ya. Bagaimana caranya supaya wudhu kita sah? Nah, itu saja kaji kita hari ini. Lebih mantap lagi Bu ya. Tidak usah diurai semua. Nanti masalah salat, kapan ada waktu saya ibu pun manusia masalah saya tuntaskan bagaimana cara bacaan salat. Jadi Bu, bagaimana caranya supaya wudhu kita sah? Pertama kita kaji air dulu. Nah, air yang sah kita pergunakan untuk berwudu adalah air yang suci lagi bisa mensucikan. Ada 7 macam tuh airnya Bu ya. Nah, tapi kebanyakan kita kan di rumah ini Bu air sumur dan air hujan. Betul kan Bu? Betul. Nah, walaupun air sumur kita warnanya ada merah, ada kuning, ada hijau, ada lima sedikit ya Bu. Ada putih susu, macam-macam warnanya. Ya, tapi kalau itu alami, memang dari tanah asalnya, tak masalah. Nah, ya, jangan pula ibu susah-susah, payah nak berwuduk ni. Hari ni kemarau, orang jual air tak ada. Ya, nah, air sumur awak ni pula bau lagi. Ya, kalau baunya tidak berasal dari najis, ya bau tanah itu kan ada bau lain ya Bu ya, itu sah karena itu dari alam asalnya. Sah dipakai berwudu, ya pakai aja. Tapi kalau udah musim hujan, ibu pakai air hujan. Air yang pertama ya Bu, harus air yang suci lagi mensucikan. Bolehkah berwudu dengan air teh Bu? Nah, karena sudah dimasuki ke benda lain, walaupun dia bersih. Air teh bersih Bu, air kelapa pun juga bersih, tapi tidak ada manisnya Bu. Nanti gara-gara berwudu dengan air kelapa Bu, lupa mencuci muka mau tidur, habislah muka ibu kena semut. Agama ini kan tidak mau merusakkan wajah kita ya Bu, tidak mau merusak kita, makanya dilarang. Nah, ditunjukkanlah air-air yang sah dipakai berwudu, termasuk air embun itu sah Bu, air embun yang melekat di daun talas itu Bu. Karena ibu banyak daun talas di depan rumah ya. Waktu hujan banyak kumpul situ. Ini umpama. Ini dikaji dalam agama. Di lombok-lombok sampai 1 ember. Pakailah berwudu. Sah. Air embun juga sah. Kan air embun juga namanya itu Bu ya. Sah. Air es sah. Air salju sah. Karena dia rasanya tidak berubah. Air laut sah. Sah dipakai berwudu. Jadi kita di rumah ini ya tak mungkinlah berwudu dengan air laut, jauh laut dari sini kan Bu. Tapi orang yang tinggal di pinggir laut ya boleh saja. Nah, itu air pertama. Sudah dapat air ya yang suci lagi mensucikan. Jangan sampai air itu dimasuki najis. Tapi kalau najisnya sedikit, airnya ada 2 kula. Ya, 2 kula itu berapa tuh Bu? Kalau ibu punya tangki panjang 60, ya lebar 60, tinggi 60, ya diisi air, masuk sedikit, nah najis sedikit ya, tapi tidak merubah baunya Bu, ya tak merubah bau dan rasa, sah dibawa berwudu. Nah, sedikit aja umpamanya masuk, umpamanya apa contohnya najisnya Bu, ya. Contohnya sedikit aja tak merubah, sah berwudu. Apalagi kolam besar Bu, ya ada kencing di situ ya. Tapi kalau penuh semua orang di rumah ini kencing di sana, akibatnya dibau bau kencing, ya bau tai, itu tak sah lagi Bu. Walaupun lebih dari kula, itu aja bedanya. Tidak merubah warna dan rasa. Ya sekurang-kurangnya air itu 1 kula. Ya kalau kencing bayi kita ya. Sedikit, tersimbah ke situ, umpamanya sah aja berwudu. Nah, air, kemudian kita mau berwudu tunggu segala yang melekat di pipi kita. Itu jadi ceritanya ya, yang bedak, alas bedak yang tebal tadi Bu, kita gosok dulu dengan sabun muka. Jangan pakai sabun batang Bu. Ya sekarang ini sudah canggih. Zaman dahulu mungkin tak ada sabun sama Rasulullah. Ya. Nah, tapi sekarang ini ada sabun muka
yang sekali kita lumari bersih muka kita berkilat, hilang semua daki-daki, dan yang ada jerawat bisa hilang. Ada namanya Bu, saya ditawarkan kemarin, saya beli sekali 3 Bu. Saya beli 3 Apara namanya Bu. Memang berkilat muka tu, buatnya habis segala daki-daki, apalagi yang minyak. Jadi situlah kita mulai berwudu itu tadi, ya Bu. Jadi yang wajib aja dulu Bu. Kalau sunatnya panjang waktu, habis waktu yang wajibnya dulu ya. Sudah bersih semua muka kita, tidak ada yang membatasi air kulit. Nah, kita basuhlah muka itu dengan bilangan 1 kali basuh wajib dan sunat 3 kali basuh. Oh, air saya banyak di rumah, berlebih-lebih 10 kali aja lah, kata awak. Tak dapat pahala lagi Bu. Kita tak boleh dalam agama ini menjadi orang yang pemboros dalam segi apapun, ya. Kullu amrin awsatu, setiap pekerjaan itu di pertengahan, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, ya. Wajibnya sekali, paling banyak 3 kali. 3 kali itu Bu ya, jangan sampai nak kena muka itu. Yang muka itu yang mana Bu? Ya, muka itu adalah yang di atas batasnya rambut, yang di bawah dagu, di samping batasnya telinga. Sekali kita basuhkan muka kita, lalu sebagusnya sunat kita kerjakan, kita gosok sekalian. Kita basuh, kita gosok, sunat. Kalau tak digosok nanti tak sampai ya Bu. Kita iringi dengan telapak tangan kita. 3 kali. Kemudian apa lagi? Ya, itu ayatnya idza qumtum ila shalah. Apabila kamu hendak berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Basuh betul-betul pakai air tu Bu. Ya, basuh. Ya, sampai 3 kali. Cukup. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Dan dari tanganmu sampai ke siku. Ini batangnya siku Bu. Ya Bu, ini batangnya siku. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau berwudu dengan keran, ya kita akan begini ya Bu ya. Mulai dari siku sampai ke ujung tangan sah. Yang penting ya kena sikunya. Sebagian ada pula mengatakan tak sah kalau tidak dari ujung tangan ke siku. Ada pula mengatakan gitu. Tapi sepanjang hadis yang saya baca, tak ada hadis mengatakan bahwa membasuh tangan kalau tidak dari ujung tangan tak sah wudu. Berarti ya tak masalah kalau dari siku ke ujung tangan, karena tak ada hadis yang melarang. Ya begitu. Jadi tergantung ibu lah. Ada juga para penceramah mengatakan harus pakai dari ujung tangan ke siku, karena dia membaca dari Al-Quran, ya, mengatakan bahwa membasuh tangan dari tangan ujung tangan sampai ke siku. Tapi kalau kita maknakan Al-Quran itu dengan nakal, ya, ulama itu kan memikir dengan akal dan nakal. Kalau yang tersurat aja maknakannya begitu Bu. Ya, tapi Al-Quran berkata itu makanya di ujung tangan karena dia di ujung memulai. Tak mungkin dari siku, ya. Kita mulai apa saja yang kita ukur tentu dari ujung Bu. Jadi Al-Quran itu mengatakan juga dari ujung sampai ke siku, dari siku sampai ke ujung, yang penting kena. Itu petafsiran orang yang mendalilkan secara akal. Jadi akal dan akal itu tidak bisa ditinggalkan Bu. Kecuali ada yang melarang dalam hadis tidak sah kalau dari ujung siku ke ujung tangan. Itu baru kita tidak boleh. Hadis tidak ada pernah menyampaikan tidak sah. Ya, jadi masalah mandi umpamanya Bu. Kalau kita sudah mewajibkan mandi, ya, orang berhadas kalau musalat wajib apa Bu? Berwudu atau mandi? Hadas besar. Kalau hadas kecil dia berwudu, kentut, sudah kencing, sudah buang air besar, itu hadas kecil namanya Bu. Kalau hadas besar sesudah haid, sudah berjunub, apalagi sudah nifas, itu wajibnya mandi ya Bu, untuk salat ya Bu. Jadi mandi itu kan sudah berniat kita, sengaja aku
ya, mandi mengangkat hadas besar karena Allah. Mandilah kita. Diatur pula disiram dulu bagian kanan dan siram bagian kiri. Sunatnya itu, ya. Sudah itu, sudah selesai tugas kita. Tak perlu diulang berwuduk lagi, Bu. Karena kita sudah berniat mandi. Kalau ingin juga ibu berwuduk, baca kitab fikih. Sunat sebelum kita mandi junub berwuduk terlebih dahulu. Kita niat wuduk dulu. Ya, Bu. Tidak wuduk pun kita tak dapat sunat. Tapi sesudah mandi wajib itu tadi, tak perlu wuduk lagi. Karena kita wajibnya mandi. Sama juga memandikan jenazah, Bu. Jenazah itu berwuduk wajib atau mandi? Mandi. Berarti mandi yang terakhir sekali siraman mandinya. Sudah dibersihkan, siraman. Kalau ingin mendapat sunat, sebelum siraman mandi, kita wudukkan terlebih dahulu. Kalau ingin kita mendapat sunat, sebelum mandi tadi, niatnya sunat, bukan wajib. Tak fardu sunat. Sengaja aku mewudukkan jenazah. Ingat aja dalam hati. Sengaja aku, itulah niat kita. Mewudukkan jenazah sebelum dimandikan, ya, sunat karena Allah. Siram muka 3 kali macam berwuduk kita wudukkan. Sebelum mandi, lalu sesudah itu baru niat lagi. Niat memandikan jenazah. Betul. Macam itu juga berwuduk itu tadi. Ya, sudah kita basuh tangan sampai ke siku. Kemudian, ya, 3 kali kita gosok juga tubuh. Dengan tangan sampai lebihkanlah. Karena lebihnya itu akan menimbulkan cahaya yang bersinar di akhirat nanti. Ya. Jangan pelit pula, Bu. Ini kan nyampai gini aja, lebih gini, apa? 3 kali. Kemudian apa lagi? Menyapu kepala, ya. Yang menyapu kepala itu kalau Rasulullah dulu air yang sisa-sisa jenggotnya aja, Bu. Diambilnya, Bu. Ini kan orang-orang zaman orang Arab itu kan dibuka bajang dulu. Diambilnya, Bu. Baru diusapkannya ke kepala, terus ke belakang, terus dibalikkan ke atas. Kalau pakai sorban, ya di atas sorbannya itu, Bu. Dibawakan apanya sedikit. Begitu Rasulullah mengajarkan. Tapi kalau kita wanita, karena susahnya wanita ini berambut panjang, ya, Bu, timbullah pendapat. Itulah khilafiyah itu tadi. Menurut Imam Syafi'i, ya, boleh menyapu kepala itu sekurang-kurangnya kena berapa helai rambut, Bu? Pandai Ibu, kan tahu Ibu dah. 3 helai rambut. Boleh kita ambil pendapat itu, boleh. Karena bukan pendapat kita sendiri. Tapi kalau mengudukkan itu tadi, kalau mandi wajib untuk dia itu pendapat sendiri namanya itu, Bu. Berdasarkan sudah tradisi. Tapi tidak ada ketemu dalam hadis. Tidak ada ulama berpendapat seperti itu. Ya, Bu. Nah, rambut. Kita sapu rambut, kita wanita boleh. Jadi ini, Bu. Ya, sedang berjilbab pun bisa kita cuci muka, tapi yang lebar jilbabnya, ya, Bu. Nah, kemudian apa lagi? Kita basuh, kita sapu telinga. Dari kita menyapu rambut tadi langsung ke telinga. Airnya kan masih ada tuh, Bu. Bekas-bekas saja jadilah, ya. Tapi bagi Imam Syafi'i boleh direndamkan juga tangan dulu, ya, kan ada bekasnya tuh. Karena bagi Syafi'i air yang sudah terpakai tidak sah dipakai berwuduk. Itu Imam Syafi'i itu, Bu. Ya, macam Rasulullah tadi kan mengajarkan gini, bekas ini air wuduk. Itu bagi Imam Syafi'i itu, Bu, sudah terpakai airnya walaupun bersih. Air yang mustakmal namanya, yang sudah terpakai tidak sah dipakai berwuduk. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik, selagi air itu masih suci, kecuali ada pula yang nanah di sini, kena nanah air tadi. Itu dah najis tu, Bu, tak boleh. Tapi kalau selagi masih suci air itu, ya, sah saja dipakai untuk berwuduk. Mana Ibu pakai? Makanya orang tak mau ngaji fikih itulah, Bu. Karena banyak khilafiyahnya. Dia tidak dibahas, imam ini begini, imam ini begini. Tetapi Ibu mengambil Imam Syafi'i selama ini, ya, tak sah yang mustakmal. Lalu Ustaz itu menerangkan, boleh, tak dibahas. Imam Syafi'i tidak boleh kan? Jadinya tak dipanggil pula ngaji jadi.
Tak dipanggil ngaji lagi gara-gara khilafiah, gara-gara kaji tak berlain itu tadi. Padahal itu masalah khilafiah, Bu. Boleh ya, air mustakmal ibu pakai itu balik selagi masih suci. Boleh pula ibu ambil yang baru, itu Syafi'i. Paham, Bu? Nah, itu. Ya. Jadi kita tidak boleh taklid ke satu ulama. Asalkan pendapat ulama yang berempat itu, Bu, ya, walaupun berbeda pendapat karena itu ada dari Rasulullah SAW. Sama dengan berkunut, Bu. Ibu kalau sholat subuh pakai kunut, tak, Bu? Ya. Bagi orang Muhammadiyah Syiah tak ada kunut juga dia. Jadi mana betul? Dua-dua betul, Bu. Ketika ibu berimam dengan orang Syiah, tak usah bertengkar pula. Ini kadang-kadang itu bertengkar tak sapa pula. Putu orang Muhammadiyah tak usah lagi. Dia tak kunut. Ya, Bu, kita harus punya ilmu, tahu kita. Ya, dua-dua diterima. Dah selesai itu berwudu tadi, penyapu telinga, lalu kaki sampai mata kaki. Boleh dilebihkan, bagus. Asal jangan lebihnya sampai 10 kali. Ya, tetap 3 kali tapi melebihkan. Itu kan melebihkan batasnya, Bu. Ya, dari ujung wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kita ikut cara aturan Al-Quran, kalau tidak kita dalil akal kita, Bu. Kalau dari ujung kaki kan susah juga, Bu. Mana menyiramnya, Bu? Naik gini, Bu, ya. Maaf ya, Bu. Naik gini, kan susah, Bu. Kebanyakan kita menyiramkan dari atas lagi, dari mata kaki ya, Bu, terus ke bawah. Jadi disitulah letaknya kita dalil akal kita, Bu, bahwa Al-Quran mengatakan dari ujung itu untuk sekedar mengatakan batas. Mengatakan batas kan dari ujung dimulai, Bu. Tidaklah mengatakan harus dari ujung sampai ke mata kaki, dan mata kaki pun boleh sampai ke ujung. Kenapa? Tidak ada dalil yang membatalkan kalau terbalik. Paham, Bu? Nah, itu sudah selesai kita berwudu. Ya, Bu, sunat-sunatnya apa? Kita pingin sunatnya. Sunat wudu apa? Yaitu ya pertama basuh tangan. Kayak itu, Bu. Basuh tangan, dapat sunat lagi, Bu. Basuh bersih. Ya, kemudian masukkan air ke mulut. Kalau dapat gosok giginya, Bu. Kalau tak bergigi cukup kita gosok apa, Bu, ini yang di dalam gusi ya, Bu, ya. Kita gosok dia gusi dah. Langsung kita masukkan air ke hidung. Kalau masukkan air ke hidung itu gimana caranya, Bu? Memang terasa di atas ini, Bu. Jangan sikit aja. Itu menjadi obat kepala kita. Ya, terasa itu ada khasiatnya untuk kepala dulu. Terasa dingin di sini, Bu, ya. Tapi jangan terlalu dihirup kali sampai pula cetik dibuatnya. Ya. Sampai ke sini rasanya, dihirup sampai 3 kali, ya. Itulah sunat di dalam berwudu. Dah selesai berwudu itu tadi, Bu. Baru salat kita kerjakan. Salat kita kerjakan juga banyak undang-undangnya. Ya, Bu, jangan asal salat saja, Bu. Ya, sebagaimana kita dengar ayat tadi, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, yang khusyuk itu tidak hati saja, Bu. Tidak hati saja. 3 rukun yang harus kita ketahui dalam salat. Yang pertama, rukun qauli. Ya, apa artinya, Bu? Kita harus fasih membaca bacaan perkataan yang kita ucap tadi. Fasih kita baca. Ya. Bagaimana cara makhraj tajwidnya? Kalau salah kita baca salahlah maknanya, batal salat. Perlu sekali kita belajar bacaan-bacaan yang menjadi rukun salat. Selawat kepada Nabi itu bacaan wajib. Al-Fatihah bacaan wajib, rukun. Tetapi doa iftitah itu sunat. Tak ibu baca tak masalah, ya. Doa ruku sunat, doa sujud sunat, doa duduk antara 2 sujud sunat. Yang wajib Al-Fatihah dengan bacaan selawat itu tadi, Bu. Tahiyat akhir itu harus kita paskan bacaannya. Kemudian ada yang membaca, Bu, geribi-geribinya muncul.
Di telinganya aja tak terdengar dulu. Tak sah salat. Telinga aja tak mendengar ya. Dalam hati dia bacanya. Tak bergerak mulutnya. Telinganya. Apakah salat itu dibaca salat itu niat seperti niat atau bagaimana? Dalam rukunnya Bu, harus membaca Al-Fatihah setelah kita berniat. Nah, kalau berniat, niat kita nak mengerjakan salat fardu zuhur, katakan Allah. Kemudian kita langsung takbir beserta niat, mulut membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar tu ya Bu, itu yang wajib kita baca. Tak dalam hati lagi, kalau niat dalam hati. Jadi waktu kita mengangkat tangan kita, niat dah ingat tu. Niat itu diingat aja Bu, kalau kita bersalat. Ya, tangan mengangkat kan bergeraknya tu. Mulut membaca Allahu Akbar. Kalau kita perempuan harus terdengar oleh telinga kita. Kan terdengar tu. Itu. Tapi kalau kita berjamaah Bu, jangan terlalu mengganggu orang. Baca Allahu Akbar. Ya, kuat pula baca, dengar orang sebelah. Mulai kuat betul. Kita ikut di belakang jangan salat. Sesama batang salat. Ya, sekedar terdengar dengan kita. Bismillah. Bagi ibu kan nak dengar tu, orang samping kita terdengar telinga kita. Lambat aja sekedar terdengar dengan kita. Ar-Rahman Malik Yaumiddin. Iya kan ganggu dengan orang sebelah. Ya. Artinya orang terganggu dengan baca kita, makanya makruh punya. Ya, yang haram kuat lagi dari itu. Hati-hati kita ya Bu. Ada orang yang tenang aja dia, ingatnya aja. Allahu Akbar ketimbang. Ada ibu baca Bu. Aduh, kenapa tak gerak mulut dalam hati kata dia. Dia adaptasi katanya ya, tapi dalam hati tak sah. Karena bacaan Al-Fatihah itu harus dibaca, tapi terdengar oleh telinga kita. Nah, tapi kalau bagi imam terdengar oleh makmum yang 2 rakaat. Nah, salat subuh kan 2 rakaat tu Bu. Salat isya 2 rakaat. Harus dengar imam oleh makmum. Nah, itulah syaratnya. Jadi bacaan suara itu baru Bu. Belum lagi bacaan huruf. A'udzubillah. Bismillah. Kita kan wajib baca Al-Fatihah tu Bu. A'udzubillah kan sunat. Nah. Tiba membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dibaca hi. Sedikit aja bedanya antara ha dengan ha. Ya, kalau Allahi tidak Allah dulu. Yang Allah ha. Jadi kita harus jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang terbalik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him dibacanya. Harusnya rahim, bukan rahim. Itu kita jangan sampai salah. Ya, makanya mulut beserta akal, pikiran. Mulut beserta pikiran. Pikiran memikirkan apa yang harus kita baca. Jadi yang betulnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang sangat perlu kita pelajari Bu. Ya tidak apa-apa Bu, karena kita sudah terbiasa dulu begitu bacanya, tak ada pula yang mengajarkan. Udah kalau berkeluarga, dah repot dengan anak segala macam. Apa yang ada itulah kita manfaatkan sampai sekarang ya Bu. Sekarang Ibu sudah bebas dari cucu, sudah bebas ya Bu. Dah besar cucu, apalagi anak lagi udah keluarga, cucu tak pernah mengganggu awak lagi. Ada pula emaknya. Pergilah awak ke sini. Ada belajar bacaan tahsin, pelajari. Karena menuntut ilmu agama ini Bu wajib. Apalagi salah selama ini, berdosa kalau tak mau belajar. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Kalau ilmu dunia Bu itu fardu kifayah. Dah ada satu belajar pandai buat kue Bu, tak karena semua pandai buat kue, tak laku pula dijual nanti pandai semua. Sekolah dokter fardu kifayah Bu. Dah ada mengajarkan beberapa orang ya menjadi dokter.
Habislah kewajiban bagi yang lain. Kan jadi dokter semuanya siapa yang mau berobat ibu? Itu pula fardu kifayah. Tapi kalau fardu kifayah untuk mayat, kalau dapat kata Rasulullah dianjurkan, walaupun fardu kifayah dapat semuanya belajar. Kenapa? Karena setiap yang meninggal itu famili kita, jangan orang lain dulu yang memandikan. Kenapa? Dia punya aib. Ya, setiap yang meninggal itu jenazah itu ada aibnya bu. Ada yang berbau, ada yang kurus kering. Kalau orang lain tentu dia bunyi-bunyi ngeblak sana kemari. Ya, malu kita. Aib saudara kita diumbar-umbar sana kemari. Jadi yang berhak memandikan orang yang dipercaya. Makanya ustazah pembimbing. Mungkin ustazah itu mau menyebut. Kalau saya sebut bu, aib orang yang sudah saya mandikan bu, tak berapa banyak ada aib semua. Tapi saya tak mau menyebutkan. Cuma saya ingatkan dia sama ibu. Kalau ada yang meninggal saudara kita, famili kita, kitalah yang memandikan. Jangan orang lain bu. Belajarlah ibu. Ya, mau bu? Mau belajar? Kapan-kapan undang saya bu, saya praktekkan dengan patung. Saya bawa patungnya, ibu beli kain aja lah. Kalau patung anak-anak itu bu, ya caranya kan sama dengan orang besarnya bu, ya. Dari awal sejak bunting, dari memandikan saya ajari akhir. Sekarang waktu sudah pukul 3:30 lewat. Ya sudah tanggung saya membahas masalah salat ya bu. Yang penting ibu, ya. Bacaan salat itu sangat penting. Duduk dah betul tadi, seperti yang saya ajarkan. Dan salat ya bacaan itu yang penting dulu. Bacaan. Ada yang mau bertanya bu sampai di situ? Ya silakan bu. Jadi di dalam hadis tak ada disebutkan harus 2 tangan. Tak ada ya. Yang disampaikan ya kita basuh muka. Pakai dua tangan kan tak ada. Yang penting ya kena seluruh muka. Ya, jadi pertama ibu tinggal ya pisau kan. Nanti bagian sini pula mulai lagi. Pertama ke sini, kedua sini mulai. Jadi sama-sama kena ya bu. Sah bu. Penting yang tidak sah itu tidak mengenai bahagian batas muka. Nah, yang lain tanya aja bu. Lain ada yang mau tanya? Belum lagi masalah haid, nifas, mau puasa ini bu. Masalah puasa itu banyak juga yang harus kita pahami ya bu ya. Nah, masalah puasa. Kapan wirid ibu terakhir nih? Nah, itu kajiannya masalah puasa itu ya penting kita kaji masalah membayar hutang puasa ya bu. Mana orang yang dulu ketika dia muda banyak meninggalkan puasa, kapan dibayar? Nah, itu masalah puasa. Kalau masih hutang kita dulu ya dalam rangka menghadapi bulan suci. Apakah ibu waktu mengerjakan puasa sunat di bulan Rajab, ibu? Nah, ini Sya'ban lagi bu, habis Rajab Sya'ban. Bagaimana kita berhutang puasa selama ini? Apa kita puasa sunat dulu atau puasa hutang? Niatkan puasa wajib, yang sunat terbawa. Nah inilah bu, saya sampaikan sedikit. Mana tahu tak saya mengaji nanti. Jadi ibu setiap puasa sunat niatkan aja lah bayar hutang wajib. Walaupun ibu tak ingat lagi hutang ibu, dia tetap pergi yang sunat. Kalau sunat ibu niatkan, dia ke sunat aja, wajib tetap ibu berhutang. Nah, ya bu. Iya niatkan aja. Saya niat puasa, niat wajib bayar hutang. Nah, ingat lalu kalau saya ada berhutang yang wajib saya bayar. Niat dia hati aja. Jatuhnya karena di bulan sunat, bulan Rajab atau Sya'ban pasti 2 ibu dapat pahala. Nah, pahala membayar hutang, pahala sunat. Ya kan puasa wajib itu pun dibayar, pahalanya lebih besar dari puasa sunat. Tapi kalau tidak ibu bayar, ibu berdosa besar karena itu wajib. Satu ibu dapat pahala sunat lagi. Kenapa tak dua-dua sekalian? Ya kan bu? Sama dengan mandi.
Ya Bu, sudah junub, ya pas hari Jumat. Ini bagi ibu muda-muda ini Bu, yang sering mandi junub. Bu, mandi hari Jumat kan sunat ya Bu. Nah, niat ibu, mandi junub, tak perlu sekali lagi mandilah. Ini mandi sunat lagi. Sekali aja mandi nanti Bu. Atau kalau ibu sudah haid, nah pas hari Jumat ibu mandi, jangan pula ibu tunggu. Awak dah bersih ini hari Kamis, dah putih. Nah itu yang perlu saya bahas. Ya, jangan dilalaikan, sudah kita celupkan kapas, kita tengok warna, itu penting Bu. Kalau masih kuning, belum sah lagi mandi, masih ada kuningnya. Tapi kalau sudah putih, wajib mandi sekali. Janganlah besok hari Jumat tak usah aja sekarang udah mandi. Dosa ibu tak tinggal salah. Kebetulan besok hari Jumat kita tangguh ya Bu. Jadi pas hari Jumat ya kita pas pula bersih. Kedua dapat pahala ibu. Nah gitu. Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada mandi hari Kamis, kita nak mengejar hari Jumat, tak perlu pula ibu niat mandi wajib. Kena ibu tidak apa-apa, mandi sunat aja jatuhnya. Ya Bu. Yang lain ada mau tanya, ada masuk atau Bu? Dah. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sedemikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu-ibu semuanya, juga bagi saya yang menyampaikan. Bu, ilmu ini akan kalau kita sampaikan, dia akan bertambah. Ya Bu, semakin saya banyak mengaji, semakin bertambah ini saya. Kenapa saya rajin tolaah? Nah, saya gali terus kali. Nah, kalau harta Bu kita keluarkan, ya Bu, kalau tak untuk sedekah Bu, tak ada bertambah Bu. Kalau itu sedekahkan diganti oleh Allah, tidak di dunia, di akhirat. Pahalanya berlipat ganda Bu. Nah, itu dalam hadis. Demikian saja, kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian oleh Ustazah kita Haji Hasnati. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana tentunya tentang perintah sholat dan cara berwudu yang baik. Saya selaku bawa acara, mohon maaf atas segala kesilapan. Tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu semua, saya mohon maaf ya Bu. Pada ibu saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum